Bersiaplah semuanya. Leorio, kau ingin menggagalkan keberhasilan yang sudah kita dapat? Apa? Sekarang kita sudah berhasil lolos, Leorio. Oh. Selamat. Ini adalah jalan lurus. Setelah berjalan 2 jam, kalian akan tiba di puncak. Sepasang suami istri yang tinggal di bawah pohon sidar itu akan menjadi pemandu kalian. Oh ya, Kurapika. Kalau tidak salah, tadi nenek itu mengatakan sesuatu tentang pemandu. Apakah itu? Setiap tahun, arena ujian diadakan di tempat yang berbeda. Dan tugas pemandu mengantarkan para peserta ujian hunter menuju ke tempat yang benar. Katanya mustahil untuk bisa tiba di arena itu kalau tidak diantar oleh pemandu. Oleh karena itu, untuk bisa tiba di arena ujian, kita harus bisa menemukan pemandu itu dulu. Kita harus bisa membuat pemandu itu mengakui kemampuan kita. Wah, kalau seperti itu repot juga ya, Kurapika. Kenapa belum sampai juga di pintu keluar ya? Katanya cuma 2 jam kita sudah sampai. Sekarang kita sudah 4 jam lebih. Perutku sudah lapar. Badanku sudah lemas. Kami tinggal ya. Ayo istirahat sebentar. Tapi pintu keluar sudah di depan mata. Apa? Coba bilang dari tadi. Begitu keluar dari terowongan, ternyata hanya danau saja yang menanti kita. Apa kita harus berenang menyeberangi danau ini? Hah? Ada perahu di sana. Wah, perahunya berlubang. Itu cuma lubang kecil. Kau sumbat saja sampai tiba di seberang. Wah, jangan bilang kalau ini salah satu bagian dari ujian hunter ya. Hah? Itu adalah papan peringatan adanya monster. Iya, kelihatannya begitu. Monster? Hei, dari tadi aku terus memikirkan hal ini. Bagaimana caranya agar pemandu mau mengakui kemampuan kita? Aku tidak mengerti. Itu Pasti dilihat dari penampilannya. Sayang sekali, wajah Gon di bawah rata-rata. Dan dilihat dari tinggi badan, Kurapika juga kurang memenuhi. Berarti di antara bertiga, cuma aku yang diakui sang pemandu. Benar begitu? tidak. Itu tidak mungkin. Apa katamu? Sepertinya yang dinilai bukan hanya kekuatan saja. Pasti diperlukan juga sesuatu hal yang lain. Apa? Kecerdasan atau keahlian. Untuk Gon, kau harus mencoba untuk menunjukkan keahlian yang paling kau kuasai. Yang paling kukuasai? Meskipun kau sendiri tidak menyadarinya, tapi kau memiliki banyak kelebihan. Lebih baik dibanding Leorio. Kelebihanku adalah keberanian. Biarpun muncul makhluk apapun, aku tidak takut. Leorio, belakangmu. Belakangku? Itu... Leorio. tasmu? Dengan kehebatanku, bahkan danau yang luas bagai lautan pun bisa aku seberangi dalam sekejap. Hah? Hei, Apa ini bangunan kuno ya? Sepertinya peninggalan bangsa Sumi kuno. Kau bisa baca? Hurufnya sudah banyak yang rusak. Aku tidak bisa mengerti. Sepertinya berisi ancaman terhadap orang yang menodai bangunan kuno ini. hai, daripada memperhatikan itu, di mana jalannya?
jalan yang telah disebutkan oleh nenek itu. Kalau mau mencari jalannya, pasti itu. Kelihatannya jalannya itu memutar jauh. Bukankah yang disebutkan nenek jalannya lurus? Biarpun dibilang jalan lurus, bukan berarti jalanan yang lurus terus sampai ke tempat tujuan. Begitu kan, Gon? Hah, kalian ini bicara apa? Sudah cukup. Apa benar kita akan sampai di tempat ujian? Lihat itu. Lagi-lagi ada papan peringatan tentang monster. Hai Gon, biarpun kelihatannya kau berjalan penuh keyakinan, tapi kita tidak sedang memasuki jalan monster kan? Tenang saja, tak ada tanda-tanda kalau ada monster yang pernah melewati jalan ini. Kalau begitu, kenapa ada papan yang memperingatkan tentang adanya monster? Di kegelapan seperti ini kau bisa melihat dengan jelas ya? Itu karena rumahku ada di tengah gunung di Pulau Kujira. Di malam hari sangat gelap, walaupun suasananya benar-benar lain dengan kegelapan malam di hutan ini. Hah? Sudah kelihatan. Hah? Lihat, itu pohon sidarnya. Ayo masuk. Aneh. Tadi nenek bilang di sini tinggal suami istri. Iya. Ternyata peserta selain kita pun belum datang. Kita tiba paling pertama. Bagaimana ini? Ayo kita masuk. Celaka. Istriku. Rio, rawat yang terluka. Ya, serahkan saja padaku. Pergi kemana dia? Di sana. Apa? Di tengah hutan yang sangat gelap seperti ini, dia bisa melihat gerakan monster yang sangat cepat. Hebat juga dia. Kembalikan orang itu. Coba rebut dengan kekuatanmu. Hebat, dia bisa bicara. Jenis monster yang bisa bicara dengan bahasa manusia disebut siluman. Dia adalah jenis siluman yang sangat langka yang bernama Kiriko. Dia bahkan bisa menyamar sebagai manusia. Asal bisa mengerti kata-katanya, pasti lebih mudah. Rasakan ini, Kiriko! Ya! Tunggu! Siapa kamu? Aku bukan orang jahat. Apa ada yang terasa sakit? Suamiku. Bagaimana dengan keadaan suamiku? Tenanglah. Temanku sedang menjaganya. Kumohon, tolong.
Bawa aku ke tempat suamiku. Bawa aku sekarang, aku mohon. Tato ini. Ini akan bisa mengobatimu untuk sementara. Tapi kita membutuhkan sesuatu untuk mencegah lukamu yang bernanah. Apa di sekitar sini ada tumbuh-tumbuhan rumput midakudo? Sebenarnya ada, tapi agak jauh dan ada kemungkinan muncul siluman. Kalau takut pada siluman, mana mungkin aku mengikuti ujian jadi hunter? Tapi istriku. Tenanglah. Gon dan Kurapika sedang mengejarnya. Mereka berdua bisa diharapkan. Istrimu pasti bisa pulang. Lalu, di mana tempat tumbuhnya rumput midakudo itu? Tuh, tempatnya ada di... Kejar aku. Tunggu, ini aku. Kau baik-baik saja? Kurapika, mana Gon? Sedang mengejar siluman itu. Keadaan suami wanita ini bagaimana? Tak perlu khawatir. Ternyata lukanya tidak sedalam yang terlihat. Sekarang dia sedang tidur nyenyak setelah aku memberinya obat penahan sakit. Begitu ya? Kalau begitu... Apa yang kau lakukan? Sayang sekali. Tapi aku tidak pernah punya teman siluman. Kenapa? Kenapa kau bisa tahu aku ini palsu? Hah? Aku akan melakukan hal yang sama kepada Leorio asli. Apa? Aku menitipkan orang yang terluka itu kepada Leorio. Dan Leorio menyanggupinya. Seandainya dia meninggalkan orang yang terluka itu, dan seenaknya kemari, aku juga akan memukulnya dengan senjataku. Sekarang tolong jawab satu pertanyaanku. Siapa kau sebenarnya? Jawab. Mencari obat itu tidak mudah. Hebat juga kau bisa menyusulku. Hei bocah. Akan kubalas kau untuk perbuatanmu yang tadi. Membalas? Iya, bersiaplah kau. Kenapa kau tidak menghindar? Karena aku tidak pernah melakukan perbuatan yang pantas kau balas. Hah? Lalu, siapa kau sebenarnya? Sifatku yang terlalu bertanggung jawab ini merepotkan juga.
Ini gawat. Ini benar-benar gawat. Disergap siluman dalam keadaan seperti ini. Sepertinya benar-benar dalam keadaan terdesak. Benar, wujudku yang sebenarnya adalah siluman. Kenapa kau bisa tahu? Tato itu. Tato seperti itu dibuat di atas tubuh wanita dari bangsa Sumi kuno yang sudah bersumpah menyerahkan dirinya sebagai istri dewa. Tidak mungkin wanita seperti itu punya suami. Ya Allah. Siluman kurang ajar. Dia bermaksud untuk mempermainkanku. Sepertinya siluman itu adalah makhluk yang punya sifat sangat buruk. Dari wujudnya saja sudah terlihat. Sekarang aku sudah tahu muslihatnya. Hai, kau siluman kejam. Ternyata luka itu hanyalah buatanmu sendiri. Untuk memperdaya aku ya. Aku sungguh malu. Kenapa calon dokter sepertiku sampai tidak menyadari hal seperti tadi? Apa maksudmu? Kamu adalah suami yang tinggal di rumah itu tadi ya? Apa? Bekas suntikan di tangan kananmu itu adalah bukti yang tidak bisa diingkari. Sekarang keadaan berbalik. Kau yang kalah. Kau bukanlah makhluk yang kukejar tadi. Karena itu rasanya aneh kalau kau mengatakan mau membalasku. Tapi kalau kau mau menghalangiku, akan kulayani. Kenapa kau bisa tahu kalau itu bukan aku? Soalnya wajah kalian benar-benar berbeda. Juga suaranya. Menurutku suaramu sedikit lebih tinggi dan nyaring. Asal memperhatikan baik-baik, aku bisa melihat dari pohon mana daun yang jatuh di hutan. Dibandingkan dengan itu, membedakan kalian sangat mudah. Kau tadi menggantikan temanmu saat melompat dari air terjun, kan? Hei suamiku, ayo keluar. Ada sesuatu yang menarik yang harus kau lihat. Ayo. Sudah lama sekali tidak ada manusia yang bisa membedakan kita suami istri. Senang ya. Apa kau bisa membedakan suara dan wajah mereka? Sedikit pun tidak. Pokoknya yang tadi kena pukulanku dan pukulan Kurapika itu adalah sang suami. Iya, tapi suaminya yang mana? Sebelum ini dia bisa meramalkan datangnya badai. Sekarang bisa membedakan siluman. Kemampuan yang sangat unik. Nah, seperti yang sudah kalian ketahui, kami adalah pasangan suami istri pemandu. Dan aku putrinya. Kalau aku putranya. Hai semuanya. Aku menyuruh kedua anakku untuk berpura-pura menjadi sepasang suami istri untuk tinggal di dusun itu. Seperti yang telah dikatakan oleh Kurapika tadi, memang benar tato ini berasal dari budaya Sumi kuno dan bagi wanita yang sudah bersumpah untuk menjadi istri dewa. Kau punya kecermatan dan pengetahuan yang sangat luas, bahkan sampai mengenali petunjuk sekecil ini dan mengetahui bahwa kami sebenarnya bukan pasangan suami istri. Dan untuk dirimu, Leorio, walaupun kau tidak menyadari kalau ini adalah luka palsu, tapi penangananmu terhadap yang terluka sangatlah cepat. Yang lebih penting dari semua itu ialah kau terus membesarkan hatiku. Membesarkan seorang suami yang mengkhawatirkan istrinya. Aku benar-benar terharu dengan kebaikan hatimu itu, Leorio. Hentikan itu, aku malu. Dan juga kau bisa membongkar penyamaranku hanya karena bekas suntikanku yang sangat kecil. Aku kagum padamu, Leorio. Lalu Gon yang memiliki kelincahan yang melebihi manusia biasa dan ketelitian yang luar biasa hingga bisa membedakan kami, suami dan istri. Kalau tahu dari tadi seperti itu, aku tidak akan memukulmu keras-keras. Maaf ya. Selamat, kalian bertiga telah lulus. Sekarang kami akan mengantar kalian sampai ke tempat ujian hantar. Aku takut pada ketinggian, jangan jatuhkan aku ya. Aku takut. Bukankah keberanian adalah kelebihanmu? Akhirnya
Tak lama lagi aku akan bisa mengikuti ujian hunter yang sesungguhnya. Bisa bertemu dengan orang seperti apa ya? Lalu ujiannya seperti apa ya? Itu dia. Gedung itulah tempat ujiannya. Wah, besar sekali ya. Wah, benar-benar pantas untuk dijadikan tempat ujian hunter. Pintunya saja megah. Ini hebat. Jadi dari berbagai penjuru dunia. Akan berkumpul seluruh peserta yang mengikuti ujian hunter. Apa ayah dulu juga merasakan hal yang sama ya? Hei, bukan yang itu. Pintu masuknya yang ini. Selamat datang. Selamat datang. Hai, kau ini bercanda ya, pemandu? Mana mungkin tempat seperti ini? Pak, pesan stick set. Dipanggang bagaimana? Yang lama, apinya kecil ya. Baik, masuklah ke dalam. Silahkan, sebelah sini. Beginilah ujian hunter. Selalu saja terjadi hal yang tidak diduga oleh peserta. Dari berjuta-juta peserta yang ingin jadi hunter, hanya ada 1 dari 10.000 yang berhasil. Hah? Itu perbandingan peserta yang berhasil tiba di tempat ujian. Bagi peserta yang baru, kalian ini termasuk hebat. Aku bersedia mengantar kalian lagi tahun depan. Terima ini. Nah, berjuanglah, para pemula hunter. Kiriko, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Seluruh ruangan ini Begitu ya? Hebat ya. Terima kasih. Menyenangkan juga. Tapi kata-katanya itu sangat tidak sopan. Kedengarannya seakan-akan tahun ini kita tidak akan berhasil saja. 1 orang dalam 3 tahun. Hah? Itu adalah kemungkinan berhasilnya pemula. Mungkin dikarenakan ujiannya yang begitu berat. Banyak peserta pemula yang gugur di tengah ujian. Lalu mereka tidak mampu lagi mengikuti ujian untuk kedua kalinya. Tapi aku sungguh heran, kenapa mereka semua ingin sekali menjadi hunter sampai mengalami hal yang seperti itu. Apa kau mengikuti ujian ini tanpa mengetahui apapun? Ya begitulah. Dengar ya, yang disebut hunter adalah Pekerjaan yang menguntungkan di dunia ini paling dan terhormat di mendapatkan dunia. uang. Lagi-lagi kau sok hebat. Dasar mata duitan. Gon, dengar baik-baik. Ada benda bernama kartu lisensi yang hanya bisa dimiliki oleh seorang hunter yang resmi. Asalkan ada kartu itu, kita bisa memasuki negeri manapun dan bisa menggunakan fasilitas negara dengan cuma-cuma. Kalau bisa jadi treasure hunter dan berhasil menemukan banyak harta karun ataupun benda berharga, kita bisa jadi orang yang sangat kaya. Tidak, Gon. Tugas seorang hunter adalah menjaga kelestarian alam dan manusia. Misalnya hunter peninggalan kuno atau hunter makhluk langka. Mereka bisa mengungkapkan peradaban masa silam atau melestarikan hewan yang terancam punah. Untuk itu diperlukan mental baja dan tekad yang kuat. Bagaimana, Gon? Kau ingin menjadi hunter yang mana, Gon? Jadi hunter yang mana ya? Suasananya jadi jauh berbeda.
mereka tidak sama dengan peserta yang kita temui sebelum ini. Mereka semua pasti benar-benar hebat. Banyak sekali ya orangnya. Dengan kalian jumlahnya 405 orang. Hei, aku Tonpa. Tahun ini nomor 16. Tahun ini, Perkenalkan. Aku Gon. Mereka berdua ini adalah Kurapika dan Perkenalkan. Leorio. Perkenalkan. Kalian semua peserta baru ya? Kenapa bisa tahu? Begitulah. Karena ini adalah yang ke-35 kalinya aku ikut. 35 kali? Ya, aku veteran di ujian ini. Akan kuberitahu hal apapun yang belum kalian ketahui. Terima kasih. 35 kali. Astaga. Jadi kau Tonpa ya? Kau... Kau pasti belum kenal. Karena aku juga peserta baru. Aku nomor 187. Maaf ya, ini pertama kalinya aku ikut. Senang berkenalan denganmu. Namaku Gon. Ini dia. Tonpa, rekor terbanyak kedua sepanjang sejarah karena gagal 35 kali. Dan 30 kali kau jadi peringkat terbawah. Hebat ya? Hanya ikut saja. Tapi pada akhirnya tidak berhasil. Mungkin seumur hidup aku hanya mengulang. Seumur hidup terus mengulang. Menurutku itu memang kata-kata yang sangat tepat untuk orang seperti dirimu. Permisi. Wah, dia itu orang yang benar-benar menyebalkan. Itu memang menyakitkan. Tapi apa yang dia katakan memang benar. Tampaknya tahun ini akan berkumpul banyak orang yang cukup unik. Lihat itu. Cuma kau yang akan kuberitahu. Sebenarnya aku ini seorang ninja. Ya, itu benar. Itu karena setiap hari aku melakukan latihan yang berat. Tolong! Tolong aku! Kau harus berhati-hati. Kalau menabrak orang, harus minta maaf. Tahun ini pun banyak orang yang berbahaya. Peserta nomor 44, Yosoka, seorang ahli sulap. Tahun lalu, biarpun sudah dipastikan akan lulus, tapi dia didiskualifikasi karena telah mengajar habis-habisan panitia ujian yang tidak disukai. Selain itu, kudengar dia juga telah mencederai 20 orang peserta ujian lainnya. Kenapa orang seperti dia masih bisa mengikuti ujian tahun ini? Itu karena panitia ujian Hunter berubah setiap tahun. Dan panitia ujian itulah yang akan menentukan isi ujian. Asalkan mereka menentukan lulus, bahkan iblis pun bisa lulus. Itulah yang disebut dengan ujian Hunter. Baru saja waktu penerimaan peserta telah habis. Nah, waktunya sekarang ujian Hunter akan dimulai. Ini dia, akhirnya ujian dimulai. Celaka, aku merasa gugup. Bagaimana ini? Silakan kemari. Nah, saya akan menekankan sekali lagi. Ujian Hunter ini sangatlah berat. Seandainya kalian tidak beruntung atau kurang kemampuan, bisa dipastikan akan cedera atau bahkan mati. Tolong! Bagi orang yang tidak berkeberatan akan hal itu, silakan mengikuti saya. Akan saya perjelas kembali. Peserta ujian babak pertama sekarang tinggal 404 orang. Memang ini sudah sewajarnya. Tapi tak ada satupun orang yang mundur. Padahal aku sedikit mengharapkannya. Ini... Kalian menyadarinya. kecepatannya mulai bertambah.
Tahun ini begini ya. Hah? Sepertinya ujian sudah dimulai dari tadi. Maaf terlambat memperkenalkan diri. Nama saya adalah Satotsu, penanggung jawab babak pertama. Setelah ini saya akan mengantar kalian semua ke tempat diadakan babak kedua. Sepertinya sudah ada peserta yang menyadarinya. Kalian harus mengikuti saya sampai tiba di tempat ujian babak kedua. Itulah yang menjadi ujian babak pertama. Sudah berapa lama kita lari ya? Kira-kira sudah 30 menit. Ujian yang aneh ya. Tidak, ini adalah ujian yang bagus untuk menguji stamina. Kau juga sudah menyadarinya ya. Apanya? Sampai di mana harus berlari. Lalu sampai kapan harus berlari. Yang harus kita lakukan hanyalah terus berlari di tengah ketidakpastian dan kegelisahan. Ini adalah tekanan mental yang sangat berat. Selain menguji stamina, juga kekuatan mental. Inilah yang kuharapkan. Aku akan ikut sampai dimanapun. Hei, Tonpa. Hah? Karena sudah ikut sampai 35 kali, pasti sudah banyak peserta yang kau kenal ya. Begitulah. Beritahu aku, mereka semua pasti orang-orang hebat, ya kan? Baik, akan kuperkenalkan. Yang pertama adalah peserta nomor 103, Barbon, si pawang ular. Dia sangat keras kepala. Lalu nomor 76, Cherry, ahli bela diri. Dalam hal keahlian bela diri, tak ada yang menandinginya. Peserta nomor 255, Todo, si pegulat. Kekuatannya luar biasa, juga pemarah. Peserta nomor 197 sampai 199 adalah 3 bersaudara Amori. Mereka selalu mendapat nilai yang tinggi. Lalu, itu dia. Peserta nomor 384, Geretan, seorang pemburu. Dia bisa menangkap binatang apapun dengan supitan tongkatnya. Keahliannya luar biasa. Wah, semuanya hebat ya. Tak usah dipikir. Yang penting kita bisa lulus atau tidak. Wah, hebat sekali. Hei, kamu bocah. Itu kan curang. Bukankah semua itu pelanggaran? Hei, siapa kamu? Berapa umur kamu? Memang apanya yang pelanggaran? Ini adalah tes untuk menguji stamina. Bukan. Pak Panitia kan cuma bilang agar kita mengikutinya saja. Gon, kamu ini temannya siapa? Teman. Jangan marah-marah, buang tenaga saja. Lagi pula kau ini berisik. Dalam ujian ini tidak ada larangan menggunakan peralatan apapun. Dia juga menyebalkan. Kamu peserta baru ya? Pasti ada banyak hal yang tidak kamu ketahui. Kalau tidak keberatan, ayo kita sama-sama. Apa? Tadi kau menanyakan namaku ya? Iya, tapi kalau kau tidak mau menjawab ya sudah. Aku Gon, 12 tahun. 12 ya? Hei, kenapa tidak pakai itu lagi? Paman, berapa umurmu? Gini-gini usiaku masih belasan, sama seperti kalian. Bohong. Sampai-sampai si Gon jahat sekali. Sudah, putus saja hubungan kita, Gon. Ayo menjauh. Persimpangan ya. Siapa ya anak itu? Kelihatannya dia seusia denganku. Aku tak peduli siapa dia. Dasar bocah bodoh. Mata itu sangat berbahaya. Apa benar? Tak usah pikirkan itu. Semuanya berlari ke arah kiri. Tapi bagaimana seandainya memilih jalan yang kanan? Bisa jadi itu lebih cepat. Hei, apa ini? Sepertinya aku mencium sesuatu bau yang manis dari jalan sebelah kanan. Benar, apa ya itu? Lagi-lagi persimpangan. Sudah hampir 3 jam. Sebenarnya kita harus berlari sampai kapan? Lagi-lagi bau manis itu dari jalan sebelah kanan. Sepertinya bau getah pohon. Ya, semacam itu. Kau baik-baik saja? Tak bisa dipercaya. Sudah berapa jauh kita berlari. Kenapa tak ada seorang pun yang gugur? Aku telah meremehkan ujian Hunter. Bukan. Aku telah meremehkan para peserta yang mengikuti ujian. Semua peserta ujian ini adalah orang-orang yang hebat di bidangnya masing-masing.
Aku telah meremehkannya. 1 dari 10.000 orang. Itu adalah perbandingan orang yang berhasil sampai di sini. 1 orang dalam 3 tahun, itu adalah kemungkinan lulusnya ujian pemula. Benarkah itu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang terpilih saja? Apakah itu hanyalah impian belaka bagi orang biasa sepertiku? Leorio! Hei! Apa kalian bodoh? Apa? Biarkan saja, dia sudah berakhir. Itu tidak benar. Lagi pula aku tidak bisa meninggalkannya. Karena dia temanku. Teman? Benar, temanku. Yang benar saja. Pasti akan berhasil menjadi seorang hunter. Hei, jangan memaksakan diri. Istirahat dulu. Berisik kalian. Kalau kalian terlalu lama nanti akan kutinggal. Sial, kakiku tak bisa bergerak. Pasti bukan hanya karena uang ya. Cerewet, uang, hanya uang. Apa tak ada alasan lain? Bukan saatnya bicara begitu. Tonpa, seharusnya bagaimana? Itu dia. Bau itu. Ingat persimpangan. Bau yang berasal dari jalan sebelah kanan. Mungkin tenagamu bisa pulih kembali. Apa? Bau apa ini? Tadi aku merasa seperti pernah mencium bau ini. Aku yakin kalau itu adalah bau getah dari pohon sidar penyembuh. Sidar penyembuh? Ya, itu adalah getah yang dimanfaatkan oleh hunter saat sedang kelelahan di hutan. Kalau mencium bau itu selama beberapa saat, maka energi bisa pulih kembali seketika. Tunggu dulu. Bagaimana kalau itu jebakan? Memang, kemungkinan itu ada. Tapi, kita tak bisa pergi dan meninggalkan begitu saja. Ini adalah taruhan yang sangat berat. Tapi, Aku tak pernah berhasil. Tapi apakah kau mengerti kenapa aku bisa sampai gagal sebanyak itu? Itu adalah karena aku terlalu baik pada orang lain. Tonpa, Sudahlah, kalau Leorio sudah bisa pulih kembali, kami menyusul. Maafkan aku, Tonpa, Gon, Kurapika. Tak perlu pikirkan aku lagi. Pergilah duluan. Leorio, tapi... Apa kau tak mengerti? Aku menyuruhmu pergi. Tak perlu khawatir. Aku yang menemaninya. Aku tidak mengulang 35 kali tanpa hasil sedikit pun. Aku tak akan melakukan kecerobohan dan terkena jebakan dengan mudah. Nah, pergilah cepat. Baiklah kalau begitu, tolong jaga Leorio ya. Pasti. Tak mungkin, aku gagal. Mustahil. Tak ada seorang pun yang bisa menandingiku. Dalam pelajaran maupun olahraga, aku selalu nomor 1. Aku adalah yang terbaik. Aku tak akan pernah menjadi peserta yang gugur. Nampaknya kau sedang lelah sekali. Apa kau sudah mengerti perasaan peserta yang selalu gagal? Akan kutolong. Ikut denganku. Aku... Sedang apa kalian? Kenapa belum jalan? Maaf, jadi ikut menemani. Pergilah lebih dulu. Jadi kalian tidak mau pergi? Iya, aku tunggu sampai Leorio kembali. Kurapika, aku akan melihat mereka. Biarpun Tonpa berkata begitu, tapi aku tetap khawatir. aku ikut denganmu. Kita masih bisa mengejar yang lain kapan saja. Benar dugaanku. Bau ini. Nah, diamlah di sini untuk beberapa saat. Dengan begitu, kalian akan bisa sepenuhnya gugur dari ujian. Apa katamu? Hei, apa-apaan ini? Kau tahu, aku punya nama julukan. Dan aku pun cukup menyukainya. Tonpa, si penghajur peserta baru. Kamu? Apa maumu? Tempat apa ini? Sebentar lagi kau akan tahu. Selamat tinggal. Dasar kurang ajar, tidak tahu diri.
Lalu saat itu aku berkata begini padanya, kalau baru sebatas ini sudah menyerah, itu berarti tidak ada apa-apanya, begitu kan? Masih belum ya, perutku sudah lapar. Tak mungkin. Hah? Tonpa, ada apa denganmu? Celaka. Cepat tolong mereka. Cepat. Apa yang terjadi di sana? Ini pertama kalinya ada jebakan seperti itu. Bergegaslah. Cepat. Hentikan, tolong hentikan, sudah. Ini pertama kalinya ada orang yang gagal di tempat seperti ini. Memalukan saja. Jangan teruskan. Dia orang yang gagal, Serta yang gugur. Hentikan. Cundang. orang gagal. Tak berguna. Kau itu adalah manusia yang tak punya kemampuan. Tidak punya kemampuan. Kemampuannya nol. Kau itu adalah peserta ujian hunter yang paling menyedihkan. Kau itu tidak berguna, bodoh. Jangan datang lagi manusia sampah. Bodoh. Curang. Gagal. Tak berguna. Memalukan. Apa yang terjadi sebenarnya? Leorio, tolong aku. Leorio. Pietro? Pietro! Niko, kenapa? Apa yang terjadi? Niko. Cepat, kita harus mencari Leorio. Hai, kau mau kemana? Pietro, jangan tinggalkan aku. Hai! Pietro, hah? Pietro? Leorio, kau datang ya? Iya. Tapi sudah terlambat. Seperti yang kau lihat, aku sudah mati. Jantungku pun sudah tidak berdetak lagi. Badanku tidak lebih dari mayat yang dingin. Leorio, kau calon dokter kan? Tolong aku. Sembuhkan aku. Leorio. Leorio, jawablah, Leorio. Kenapa? Gen Eriodan. Gen Eriodan. Kurapika? Hentikan itu. Kurapika. Hei, Kurapika. Kurapika. Hentikan.
hentikan. Ada apa denganmu, Kurapika? Jangan, hentikan, jangan, hentikan. Tidak, hentikan. Kurapika. Kurapika, bertahanlah. Leorio, aku segera datang. Kenapa tubuhmu gemetar? Tidak apa-apa. Jadi kau menjebak mereka ya? Jangan bicara yang tidak-tidak. Akan kuberitahu kau satu hal yang bagus. Bila ada orang yang menggunakan cara yang kotor, suatu saat nanti pasti akan mati dengan cara yang kotor juga. Itu tidak bohong. Kalau tidak percaya kau boleh mencobanya. Sekarang juga. Di sini. Dasar bocah. Kau sudah bangun, Leorio. Iya Pietro, maaf. Sebenarnya aku ingin menyembuhkanmu, tapi aku tak ada uang untuk membiayai operasimu. Iya, aku mengerti. Lalu, untuk bisa melakukan operasi, aku harus menjadi seorang dokter. Dan untuk itu, diperlukan uang yang lebih banyak lagi. Sial, seandainya saja ada uang. Seandainya saja ada uang saat itu. Iya. Aku akan menjadi hunter dan mendapatkan banyak uang. Dan uang itu akan kugunakan untuk biaya menjadi dokter. Lalu, aku bermaksud untuk menyembuhkan semua orang yang terkena penyakit seperti dirimu. Karena itu... Kurapika! 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 Gon, Syukurlah, kau sudah sadar ya? Dia... Tidak ada pohon bernama sidar penyembuh. Hah? Ini adalah getah pohon sidar pembuat bimbang yang sejak dulu digunakan oleh pembunuh gelap. Membuat orang yang menghirup baunya melihat ilusi dari masa lalu yang paling tidak ingin dilihatnya, hingga bisa menghancurkan mentalnya. Kau tahu banyak ya? jadi tanpa itu Ternyata dia sudah menjebak kalian. Kita harus pergi. Aku tahu cara untuk menolong paman tadi dan sekaligus menyusul semua peserta yang telah berada jauh di depan kita. Bila permainannya mudah jadi membosankan ya. Kita jumpa lagi ya. Maukah kau sebutkan namamu? Kilua. Sudah tak kuat lagi. Wah, kasihan sekali. Dadah. Hei, Kilua. Aku ingin tahu bagaimana caranya. Peledak. Daya ledaknya besar sekali. Peledak? Kita hancurkan dinding menjijikan yang penuh getah pohon ini. Ah? Aku harus bagaimana lagi? Bagaimana? Beritahu aku, Pietro. Sebaiknya mati saja. Setelah mati, kau bisa datang ke dunia ini sama denganku. Semua makhluk yang hidup suatu saat pasti akan mati.
entah itu cepat atau lambat. Cuma itu perbedaannya. Lagi pula rasanya tidak terlalu menyakitkan. Kau tidak pantas untuk menjadi dokter. Kita bersenang-senang saja berdua, seperti masa lalu. Kita berdua teman kan, Leorio? Jangan biarkan aku sendirian. Jangan buat aku merasa kesepian. Datanglah ke sini, Leorio. Pietro. Minggir! Gua bilang minggir! Dasar orang-orang gagal! Kenapa, Leorio? Maaf, Pietro. Aku tak bisa pergi ke tempatmu. Kenapa? Mungkin aku tak tahu diri. Aku juga tak punya kepercayaan diri untuk menjadi seorang dokter. Tapi, aku tak ingin berakhir begini saja tanpa berbuat apa-apa. Aku ingin menyembuhkan anak-anak yang menderita sakit sepertimu. Lalu aku ingin mengatakan pada orang tua mereka bahwa aku tidak membutuhkan uang. Untuk itulah aku hidup. Aku ingin menjadi dokter. Maaf. Maafkan aku, Pietro. Leorio, jadilah kau dokter yang hebat. Itu pesanku. Walaupun kasar, tapi ini merupakan cara yang sangat tepat. Kita tidak akan bisa mundur lagi. Aduh, sakit sekali. Hah? Gon? Kurapika? Pietro? Bau getah di dinding itu sudah membuatmu berilusi. Tanpa menipu kita. Ilusi? Begitu ya? Sepertinya kalian telah menolongku di saat berbahaya. Tapi kalian tidak kena ya? Aku juga nyaris kena. Tapi aku tidak merasakan sedikit pun. Memang perangkap ini sepertinya tidak sopan buat Gon. Kau tidak punya beban pikiran ya? Paman, ini bukan waktunya untuk mengobrol. Paman? Hai! Namanya Kilua. Akan kuledakan lagi. Meledak. Jangan-jangan itu meledak. Hei Tonpa, kau melakukannya lagi ya? Dasar kau ini. Hah, itulah tujuan hidupku. Seram sekali ya. Apa sedang ada pembangunan terowongan ya? Ada apa ini sebenarnya? Maaf, kami sedang merusakkan dinding sedikit ya. Dari awal aku tidak mengatakan jangan merusakkan dinding. Tapi aku kagum pada kalian berempat. Bisa lolos hidup-hidup setelah terjebak di jalan yang menyesatkan itu. Mustahil. Peserta pemula tahun ini benar-benar tak terduga. Hei kamu, tak akan kuampuni kau ya. Hentikan Leorio. Berisik, apa kau tidak kesal padanya? Sudah wajar ada korban di dalam ujian.
Terima kasih Kilua. Aku tidak bermaksud menolong. Hah? Sudah aku bilang kan, ini adalah permainan. Nah semuanya, kita hampir tiba di bagian terakhir. Saya akan menambah kecepatan. Apa? Apa? Tidak, jangan. Jadi begitu ya, dasar pembohong. Siapa yang bohong? Tujuanku sebenarnya adalah uang. Masa lalu adalah masa lalu. Uang adalah uang. Semua hal yang tidak menguntungkan bagiku sudah kubuang jauh-jauh. Semoga kau berhasil. Kau tak usah bilang begitu. Aku pasti akan jadi hunter. Tidak, yang kau maksud jadi dokter. Jangan mengatakan hal itu sambil memandangku dengan tatapan seperti itu. Bagaimana kalau ada salah paham? Ayo kita lari. Kau baik-baik saja, Leorio. Iya, seperti yang kau lihat. Karena aku tahu kalau aku masih punya tujuan yang harus bisa kucapai. Biar harus mati, aku akan terus berlari. Aku akan sedikit belajar darinya. Wah, itu pintu keluar. Kelihatannya kau senang ya? Memang kau tidak senang, Kilua? Biasa saja, itu kan hanya pintu keluar. Ujian ini membosankan, dibuat permainan saja tidak bisa. Tapi kalau kita lulus ujian kan bisa jadi hunter. Kenapa kau ingin sekali jadi hunter? Ayahku adalah seorang hunter. Aku yakin pasti dia adalah hunter yang hebat. Pasti. Ya, karena aku dibesarkan oleh bibiku. Aku hanya mengenal ayahku lewat fotonya saja. Tapi itu sudah cukup. Dan aku ingin jadi hunter seperti ayah. Hei Kilua, boleh aku pinjam skateboardmu nanti? Tidak boleh ya? Pinjamkan dulu kailmu itu padaku, Gon. Boleh? Hah? Anak-anak hebat dengan kemampuan yang mengejutkan. Sepertinya akan terjadi hal yang menarik lagi. Wah iya, bagus sih. Akhirnya kita sampai. Rawa-rawa Numere disebut juga sebagai sarang penipu. Untuk menuju ke tempat ujian yang kedua, kita harus bisa melewati tempat ini terlebih dahulu. Di sini banyak berbagai binatang aneh yang hanya terdapat di rawa ini. Dan kebanyakan di antaranya adalah makhluk-makhluk buas dan kejam yang bisa memakan manusia. Tunggu! Tolong! Ikutlah saya dengan waspada. Tidak hati-hati kalian mati. Kata-katamu itu sungguh aneh. Kalau sudah tahu sedang diperdaya, mana mungkin akan terjebak? Bohong! Dia itu berbohong. Dia palsu, bukan panitia ujian. Akulah panitia yang sebenarnya. Palsu? Apa maksudmu? Lalu siapa dia sebenarnya? Rawa-rawa Numere disebut juga sebagai sarang penipu. Untuk menuju ke tempat ujian yang kedua, kita harus bisa melewati tempat ini terlebih dahulu. Makhluk hidup yang di sini tidak bisa diduga karakternya. Karena itu tempat ini disebut sebagai sarang penipu. Kalau sampai terpedaya, kalian bisa mati. Jadi, waspadalah. Kata-katamu itu sungguh aneh. Kalau sudah tahu akan diperdaya, mana mungkin bisa terjebak? Bohong! Dia itu palsu. Dia bukan panitia ujian. Akulah panitia yang sebenarnya. Palsu? Apa maksudmu? Lalu siapa dia sebenarnya? Panitia asli. Siapa panitia aslinya? Celaka, semuanya jadi bimbang. Apa semua terlalu tegang karena maraton yang berat di terowongan tadi? Hai Paman. Apa kau punya bukti? Bukti kalau dia adalah panitia ujian yang palsu?
Lihat ini. Apa itu? Siluman. Lihat wajah itu persis dengan panitia ujian. Benar, ini adalah monyet berwajah manusia yang tinggal di rawa-rawa Numere ini, menyamar menjadi manusia dan berusaha menipu dengan kata-kata manusia agar mereka masuk ke perangkap. Dan dia adalah teman monyet berwajah manusia ini, bermaksud untuk membunuh kalian dan memakannya. Apa? Kalau dipikir-pikir, orang itu mungkin ada benarnya juga. Karena itu, aku sempat heran dengan kecepatannya berlari. Dia melebihi manusia normal. Wah, benar juga ya. Iya benar. Mungkin dia tidak Ini gawat. Setelah melewati rintangan yang berat tadi, mereka jadi tidak bisa berpikir dengan jernih dan mudah tersulut hanya dengan hasutan kecil. Kalau seperti ini terus, bisa timbul hal yang tidak diinginkan. Lalu apa ini termasuk ujian hunter juga ya? Ujian? Bagus, Gon. Kata-katamu bisa berhasil mendinginkan suasana yang sempat memanas. Gon, kamu bisa mengetahuinya kan? Dengan instingmu yang seperti hewan itu? Tidak bisa, tidak sedikit pun. Tidak sedikit pun? Habis baunya tidak tercium olehku. Pasti dia menyamar dengan sangat pandai. Oh, jadi begitu ya? Ada satu cara untuk mengetahuinya. Panitia ujian yang asli sudah pasti memiliki kartu lisensi hunter, iya kan? Kartu lisensi? Yang bisa menjadi panitia ujian hunter hanyalah seorang hunter. Kalau begitu berarti orang itu hunter ya? Hebat! Kartuku dicuri olehnya. Dia menyerangku secara mendadak dan mengambil semuanya. Buktikan saja. Oh, begitu. Kalau begitu, siapapun yang memiliki kartu itu tidak bisa dijadikan bukti. Sekarang sudah ketahuan. Hai, apa yang kau lakukan? Bukankah dengan menggunakan cara ini jadi lebih cepat? Sekarang sudah jelas, Anda adalah yang asli, Pak Panitia Ujian. Karena seorang hunter yang sebenarnya tidak mungkin tidak bisa menghindari serangan yang semudah itu dariku. Saya terima kata-katamu itu sebagai pujian. Tapi mulai saat ini, kalau kau melakukan tindak kekerasan terhadap panitia ujian, tetap saja semuanya dianggap sebagai pelanggaran dan kau dikeluarkan. Mengerti kau? Aku mengerti. Terlalu dibuat-buat ya? Hah? Seorang hunter tidak mungkin akan tertipu oleh monyet bermuka manusia semudah itu. Saat pria itu mengatakan kartu lisensinya telah direbut, saat itu juga terbongkar kalau dia sendiri yang palsu. Kami tidak menyadarinya. Tapi pria yang bernama Hisoka itu, dia bahkan berani menyerang panitia ujian yang asli. Hei, sampai kapan mau terus melihat? Tak ada yang perlu disedihkan bagi monyet berwajah manusia seperti mereka. Menipu merupakan hal biasa bagi mereka. Memakan atau dimakan, itulah hukum di rawa ini. Sekarang kita teruskan perjalanan menuju tempat ujian babak kedua. Lagi-lagi harus lari maraton. Hai, hati-hati. Lari di tanah becek begini butuh lebih banyak tenaga. Kabut? Gon, ayo maju ke depan. Iya, bisa gawat kalau tertinggal terlalu jauh dari panitia ujian. Lebih baik kau pikirkan untuk berusaha menjauhi Yosoka. Hah? Karena yang ku tahu, dia selalu berusaha untuk mencari kesempatan untuk membunuh orang. Di tengah kabut seperti ini, dia bisa membunuh banyak orang. Wajahmu menunjukkan kalau kau penasaran, karena aku bisa merasakan aromanya. Aroma? Iya, karena dia dan aku satu jenis, Gon. Tapi aku tidak merasa seperti itu. Seperti halnya siluman monyet tadi, aku sangat pandai berpura-pura dan menutupi yang sebenarnya. Nanti kau juga tahu sendiri, Gon. Kurapika, Leorio, kata Killua lebih baik kalau kita maju ke depan. Bodoh kamu. Kalau aku bisa, dari tadi aku maju ke depan. Karena itu berusahalah maju kemari. Itu semua mustahil. Sedikit pun dia tidak merasa panik. Kabutnya semakin tebal.
Kalau begini, aku tidak bisa melihat apa-apa. Memang bahaya kalau sampai terpisah. Tapi yang lebih berbahaya lagi adalah berlari di dekat pria itu. Mungkin aku harus menambah kecepatanku. Tapi aku tidak bisa meninggalkannya. Apa ini? Jangan sampai kena nyengat ini. Ada apa ini ya? Lihat itu. Kita selamat. Ada yang menjemput kita. Hei, tunggu! Hei, suara apa itu? Pasti ada yang terjebak. Hei, peserta yang di belakang belum juga menyusul. Yang benar, bukankah ada 100 orang lebih? Sepertinya orang-orang yang ada di bagian paling belakang sudah benar-benar terpisah dari kita. Kenapa bicara begitu? Bukankah kita juga di belakang? Mengerikan sekali. Kurapika, Leorio. Gon, sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan orang lain. Kabutnya tebal, kau terpisah kita akan mati. Iya. Lebih baik kau berdoa saja agar tidak sampai terdengar cerita teman-temanmu itu. Ternyata kamu. Apa yang kau lakukan? Pura-pura jadi panitia ujian. Tadinya aku berniat untuk tetap tenang sampai ujian babak kedua. Tapi aku sudah terlalu bosan. Sehingga aku jadi berniat untuk membantu pekerjaan para panitia ujian. Jadi sekarang biarkan saja aku yang menilai. Apa kalian pantas menjadi hunter atau tidak? Menilai? Yang benar saja. Kabutnya sangat tebal. Kalau sampai tersesat, habislah kita. Kita tak akan bisa lagi menemukan panitia ujian yang telah jauh di depan kita. Itu berarti kau pun akan ikut gagal seperti kami. Perkataanmu itu tidak sopan sama sekali. Jangan samakan aku dengan kalian. Akan kuberitahu sesuatu untuk oleh-oleh kalian bawa mati. Jangan bercanda. Orang sepertimu tidak pantas jadi hunter. Kami akan membuatmu tidak mampu lagi mengikuti ujian berikutnya. Benarkah? Untuk menghadapi kalian, aku rasa satu kartu sudah cukup. Tutup mulutmu. Para hadirin sekalian, Yosoka, pesulap terbesar abad ini telah hadir di hadapan kalian. Selamat menikmati pertunjukan sulap ajaibku ini. Celaka. Senjataku masih di dalam tas. Leorio, Gon, dasar anak bodoh. Untuk apa susah-susah menolong orang lain segala? iya. Dasar anak bodoh. Semuanya gugur. Yang tersisa hanya kalian bertiga ya? Hah? Kurang ajar. Akan kumulai darimu saja. Begitu ku beri tanda, kita berpencar dan kabur. Apa? Dia itu kuat. Pembunuh sekejam apapun pasti akan merasa bingung sejenak sebelum mencabut nyawa orang lain. Tapi dia tidak bimbang sedikit pun. Memang benar, walaupun kita bertiga bersatu untuk melawannya, tidak akan mungkin bisa menang, iya kan? Mana mungkin bisa tahu, mencoba saja belum. Pasti kalian juga memiliki tujuan yang sama kuat untuk menjadi hunter kan? Memang ini mengesalkan, tapi lebih baik sekarang kita mundur. Oh begitu. Pemikiran yang bagus. Sebagai imbalan aku menunggu 10 detik. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, aku main dengan siapa dulu ya? Wah, Sepertinya tidak bisa. apa kau menyerah? Tidak, justru sebaliknya. Aku bukanlah tipe orang yang bisa sabar dan membiarkan saja diriku bisa dipermainkan. Leorio, Bodoh. Sial. Ekspresi yang bagus. Di antara ekspresi kemarahan dan keinginan bertarung, terbersit rasa ketakutan akan dibunuh. Tapi, kau akan berakhir sampai di sini. Selamat tinggal. Berani sekali kau bocah kecil, ha? Kail pancing ya, senjata yang menarik. Coba perlihatkan sebentar kepadaku. Senjatamu yang hebat itu. Ayo. Lawanmu adalah aku. Majulah. Ya! Kau datang untuk menolong temanmu ya? Anak yang baik. Hebat sekali, kau lulus. Wah, kau kembali juga ya. Hebat sekali. Memang benar. Teman itu adalah sesuatu yang harus dimiliki. Iya, aku segera ke sana. Leorio! Tenang saja, aku tidak akan membunuhnya, karena dia juga kunyatakan lulus. Lalu, apa maksudmu? Kembalikan Leorio. Kalau dia ingin ku kembalikan, ikuti aku. Gon, kau baik-baik saja? Ke arah sana. Kenapa kau bisa begitu yakin? Itu karena parfum yang dipakai oleh Leorio, baunya sangat khas. Penciumanmu sangat tajam. Selain itu, banyak sekali bangkai hewan bergelimpangan bagaikan petunjuk jalan. Pasti mereka bermaksud menyerang Hisoka, tapi malah mereka terbunuh karenanya. Tapi belum tentu tempat yang dituju Hisoka adalah arena babak kedua. Dia itu adalah iblis. Mungkin dia bermaksud untuk bersenang-senang dan membunuh kita seperti seorang pemburu yang mengincar buruannya. Tapi kita tidak bisa membiarkan Leorio begitu saja. Iya. Maaf. Tadi Hisoka mengatakan kalau aku dan Leorio telah berhasil lulus. Menurutmu apa arti kata-katanya itu? Tadi dia bilang kalau sedang berpura-pura jadi panitia ujian. Itu berarti Hisoka bermaksud untuk menguji kita. Menguji? Tadi yang dilakukan Hisoka padaku hanyalah menatap wajahku saja. Tapi sebelum itu kau berhasil menyerang dia sekali kan? Iya, aku memang berhasil menyerangnya. Tapi Leorio sebaliknya, dia dihajar oleh Hisoka. Tapi katanya dia lulus juga. Caranya bergerak yang luar biasa itu. Hisoka adalah orang jenius yang punya kemampuan hebat, terutama dalam hal bertarung. Kemampuannya telah jauh melampaui kita. Iya. Katanya seorang petarung yang telah berpengalaman saat melancarkan serangan, sekaligus dia juga merasakan aroma lawannya. Dengan begitu dia juga merasakan seluruh pengalaman, kekuatan dan semua yang dimiliki oleh lawannya. Mungkin dari tubuh Gon dan Leorio, Hisoka telah merasakan aroma yang sama dengan dirinya sendiri. Aroma yang sama? Benar, orang yang memiliki aroma yang sama. Mungkin dia merasa sayang untuk membunuh kalian sekarang.
Maaf, aku mengatakan hal yang membuatmu resah. Tidak, tadi Kilua juga mengatakan hal yang sama. Katanya orang yang sejenis bisa diketahui dari aromanya. Gon, kau tidak sejenis dengan Hiyosoka. Paling tidak menurutku laki-laki itu tidak pantas untuk menjadi seorang hunter. Apa benar? Gon, Saat Hiyosoka mendekati aku tadi, sebenarnya aku ingin berlari karena takut. Tapi berbalik saja aku tidak mampu. Ketika aku berpikir sudah tak ada harapan lagi, saat itulah. Padahal itu keadaan yang sangat berbahaya dan aku hampir terbunuh. Tapi anehnya, aku malah merasakan ketegangan yang sangat menyenangkan. Gon! Sudah waktunya ya. Apa mereka gagal ke sini ya? Sayang sekali dia telah menggali lubang kematiannya sendiri. Hanya karena menolong teman dia menggagalkan keberhasilannya. Oh, Gon. Selesai. Kalian semua berhasil. Ini adalah Taman Hutan Biska. Tempat ujian babak kedua akan diadakan. Sepertinya kita telah berhasil. Mana Leorio dan Hiyosoka? Hah? Leorio! Kenapa aku bisa jadi begini? Sepertinya selain luka di bahu, dia baik-baik saja. Aduh, coba lihat wajahku. Hah? Biasanya juga begitu. Apanya? Aduh, sakitnya. Aduh, Lalu apa kau tidak ingat kejadiannya? jangan kurang ajar. Yang ku ingat adalah saat aku masuki rawa-rawa tadi. Setelah itu, Mungkin lebih baik kita tidak usah memberitahunya. Iya. Nah, saya ulangi kembali. Selamat untuk kalian semua. Semua peserta yang ada di sini sekarang berhak maju ke babak kedua. Saya mendoakan keberhasilan kalian di babak kedua. Syukurlah kalau begitu. Kita berhasil ya. Kilua! Memangnya kau pakai sulap apa tadi? Padahal kukira kau tidak bisa kembali lagi ke sini, Gon. Apa? Kau mengikuti bau Leorio? Iya. Ternyata kau ini memang anak yang aneh ya. Jangan-jangan dia seperti anjing ya. Apa benar begitu? Yang berhasil melewati babak pertama, 148 peserta. Benar-benar hasil yang banyak dan di luar dugaan saya. Tapi sayang sekali di babak kedua ini, mereka harus berhadapan dengan Maci dan Buhara. Bisa jadi di babak ini hanya akan tersisa 50 orang. Bahkan kalau ujiannya sulit, bisa jadi akan tersisa hanyalah 10 orang saja. Akan kulihat perkembangan berikutnya. Tak lama lagi ya. Aku mulai merasa tegang. kita tak tahu apa yang muncul nanti. Bisa jadi kita langsung diserang secara tiba-tiba.